Hari itu, bumi bersaksi atas takbir yang menggema dari dinding-dinding kota tua Konstantinopel. Kota yang selama berabad-abad menjadi benteng peradaban kekufuran, kini tersujud dalam cahaya tauhid. Kaum muslimin menang, bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena janji Allah yang selalu tepat bagi mereka yang sabar dan bersatu. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, umat kembali tegak. Negeri-negeri Islam yang dahulu tercerai, kini saling menggenggam tangan. Kedamaian menyebar, perekonomian pulih, masjid-masjid makmur, ilmu kembali tumbuh. Ini adalah masa yang tak pernah dibayangkan setelah luka besar Al-Malhamah. Namun, sejarah selalu mengajarkan bahwa kemenangan bukanlah akhir dari perjalanan, bahwa di balik setiap kelapangan selalu ada ujian yang menanti. Tahun-tahun berlalu sejak hari kemenangan itu, dan langit mulai berubah. Tahun pertama, hujan hanya turun sepertiga dari biasanya. Sungai-sungai menyusut, ladang mulai retak, tapi umat tetap bersabar. Tahun kedua, langit hanya mengizinkan 2/3 dari air yang dulu menghidupkan bumi. Tanaman tak tumbuh sempurna, hasil panen menyusut. Harga melonjak, mulut-mulut mulai kelaparan. Dan ketika tahun ketiga tiba, langit benar-benar diam, tak setetes pun turun. Tanah berubah menjadi abu, hewan-hewan mati, anak-anak menangis dalam pelukan yang tak lagi bisa memberi. Bukan hanya tubuh yang diuji, tapi iman. Masjid-masjid yang dahulu penuh, kini sunyi. Doa-doa yang dahulu menggetarkan malam, mulai hilang di antara keluhan dan keputusasaan. Orang-orang mulai mencari jawaban di luar cahaya wahyu. Mereka tertarik pada janji-janji baru, ajaran yang terdengar manis, tapi jauh dari kebenaran. Muncullah para penyeru kebebasan yang membungkus syirik dengan kata kemanusiaan. Nabi-nabi palsu mulai bermunculan. Mereka menjanjikan solusi tanpa sujud, menawarkan harapan tanpa iman, dan sedikit demi sedikit umat terpecah lagi. Hawa nafsu jadi kiblat, dunia jadi Tuhan. Inilah masa-masa paling gelap, bukan karena malam tanpa bulan, tapi karena hati tak lagi mengenal cahaya. Ketika manusia merasa tak sanggup lagi menanggung lapar, ketika doa tak lagi menembus langit yang membisu, maka mulailah fitnah itu berhembus. Muncul suara-suara yang tak lagi hanya menyesatkan, tapi juga menggerakkan massa, menciptakan kekacauan. Sistem dunia mulai retak, kekuasaan global berubah wajah. Sebuah tatanan baru dibangun atas nama stabilitas, tapi di baliknya tersembunyi tirani. Lalu, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh dunia. Sosok misterius muncul dari arah Khurasan. Dari reruntuhan kota dan lembah tandus, dengan kekuatan dan pengaruh yang tak bisa dijelaskan. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal, pendusta terbesar sepanjang zaman. Dajjal tidak datang sendiri.
dari balik gurun tandus di antara Syam dan Irak, muncul bersama 70.000 pasukan. Pengikut setianya dari Isfahan, kaum Yahudi dari negeri timur. Mereka mengenakan jubah panjang, penuh keyakinan, barisan yang teratur dan disiplin. Wajah-wajah yang memancarkan semangat fitnah membara, bukan sekadar pengikut, tapi pasukan elit pembawa kehancuran. Dajjal, sosok bermata satu yang membawa malapetaka bagi dunia. Dengan tipu daya yang memikat, ia mengaku sebagai Tuhan, membawa dirinya sebagai penyelamat ilahi yang dinantikan manusia, mengundang kekaguman sekaligus kebingungan, menyesatkan hati yang lemah dan membutakan mata jiwa. Dia menguasai langit dan bumi, memerintahkan hujan turun di musim kemarau, memaksa bumi menumbuhkan tanaman di tanah tandus, menghadirkan api yang dingin menusuk tulang, menciptakan surga semu yang membakar hati. Janji-janji palsunya menggoda ribuan jiwa. Wanita-wanita yang rapuh dan orang-orang awam terseret dalam pusar fitnahnya. Dengan kekuatan gaibnya, ia memutarbalikkan realita, menghancurkan logika dan iman dengan keajaiban yang menipu indera. Membuat manusia meragukan kebenaran, menguji keteguhan hati dan keimanan yang tersisa. Dajjal bukan hanya sosok gaib, ia adalah pemimpin sebuah sistem besar, pasukan manusia nyata dengan kekuatan politik dan militer, mengancam ketenangan dunia dengan gelombang fitnah tak berujung. Dari kota ke kota, Dajjal terus bergerak. Bumi terasa sempit oleh langkahnya. Langit tampak berat oleh dosa-dosa yang menyelimuti umat. Satu demi satu kota-kota jatuh dalam genggamannya, kecuali Makkah dan Madinah. Ia terus bergerak menuju jantung umat Islam, tanah suci Madinah, kota Rasulullah. Namun kota ini tidak seperti yang lain. Ia dijaga oleh langit. Di setiap gerbangnya berdiri para malaikat menjaga agar sang pendusta agung tak dapat melangkah masuk. Langkah Dajjal terhenti di luar batas kota dan bumi diperintah untuk berbicara. Terdengarlah gempa besar mengguncang Madinah, bukan untuk meruntuhkan bangunan, tapi untuk menggugah hati dan menyingkap rahasia yang tersembunyi. 3 kali guncangan dari langit, 3 kali seruan dari arasy Tuhan. Orang-orang munafik, mereka yang selama ini tinggal di kota Nabi, tapi hatinya berpaling kepada musuh Allah, terpaksa keluar. Mereka keluar dengan wajah bingung, terhuyung di antara ketakutan dan keraguan, tertarik oleh cahaya palsu yang dibawa Dajjal, laksana ngengat yang mengejar api. Dan disitulah terbongkar siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang selama ini hanya menyamar. Madinah tetap berdiri tegak, bukan karena tembok dan batu, tapi karena benteng iman yang tak bisa ditaklukkan. Ia tetap suci, tetap terlindungi, karena inilah kota yang diwarisi oleh para sahabat, yang dibangun di atas pengorbanan dan cahaya kenabian. Namun ini belum akhir. Sang pendusta tidak berhenti. Langkahnya masih terus menjelajah bumi, dan fitnahnya terus menjalar tanpa henti. Umat Islam kini terpecah.
antara mereka yang bertahan dan mereka yang tenggelam dalam tipu daya. Setelah gempa mengguncang Madinah dan para munafik berhamburan keluar, Dajjal masih berdiri di perkemahannya, menanti dengan kesombongan dan fitnah yang membara. Dan dari kota yang terguncang itu, muncullah seorang pemuda. Bukan nabi, bukan jenderal, tapi hatinya bercahaya oleh iman yang kokoh. Ia mendatangi kemah Dajjal, berdiri sendirian di hadapan fitnah terbesar umat manusia. Dajjal menatapnya dan berkata, "Apakah engkau percaya bahwa aku adalah Tuhanmu?" Pemuda itu menjawab, "Engkau bukan Tuhanku." Dajjal pun memerintahkan agar ia dibunuh. Tubuhnya diiris, dicincang, dibelah dua. Kemudian, ia dihidupkan kembali. Namun bukan karena kekuatan Dajjal, melainkan semata-mata karena kehendak Allah. Untuk menjadikan kejadian ini sebagai hujjah, sebagai bukti nyata batilnya klaim sang pendusta. Dajjal berkata, "Sekarang, apakah engkau percaya bahwa aku adalah Tuhanmu?" Ia menjawab dengan tubuh yang masih berdarah, tapi dengan hati yang lebih teguh. "Sekarang aku semakin yakin bahwa engkaulah Dajjal yang telah diperingatkan oleh Rasulullah kepada kami." Ia tidak membawa pedang, tidak membawa pasukan, tapi ia menembus kegelapan zaman dengan satu kekuatan, iman kepada Rabb-Nya. Dari keberaniannya, umat pun mulai terbangun. Satu persatu mata yang tertutup mulai terbuka. Telinga yang tuli terhadap kebenaran mulai mendengar. Ia bukan hanya seorang pemuda. Ia adalah saksi keagungan iman di tengah zaman yang nyaris kehilangan cahaya. Dajjal pun bergejolak. Ia tidak mundur, tapi ia mempercepat langkahnya. Menuju setiap negeri, melewati setiap kota, menaklukkan manusia dengan tipu daya yang tak pernah dikenal sebelumnya. Ia berjalan secepat hujan, tertiup angin, seperti awan yang terbang di atas padang. Tidak ada tempat yang tidak disinggahinya. Bumi menjadi panggung ilusi, dan manusia menjadi penonton kebingungan yang tak tahu bahwa mereka sedang diperdaya. Di banyak negeri, orang-orang beriman diburu dan dikucilkan. Yang mengikuti Dajjal hidup dalam kenyamanan palsu. Yang menolak, hidup dalam penderitaan. Wanita-wanita bodoh, kaum awam yang tak berilmu, menjadi barisan terdepan pengikutnya. Mereka menyangka dia penyelamat, padahal dialah penghancur sejati. Dan di Syam, kaum muslimin berkumpul dalam ketegangan bersama Imam Mahdi, pemimpin yang tak tertipu. Mereka berlindung bukan pada senjata, tapi pada iman dan doa. Semakin hari jumlah mereka menyusut, persediaan semakin menipis, tapi semangat tak pernah padam. Lalu, tiba saatnya Dajjal menuju ke arah mereka. Barisan langit dan bumi seakan diam menyaksikan. Umat Islam yang tersisa kini bersiap menghadapi ajal atau pertolongan. Langit gelap, udara berat seperti menahan nafas bumi. Di dataran Syam, pasukan Muslim yang tersisa menggenggam harapan di ujung penghabisan.
mereka tak lagi punya keunggulan fisik. Yang tersisa hanyalah kekuatan doa dan janji Tuhan. Dari kejauhan, debu dan asap mulai menampakkan siluet hitam. Itu dia. Dajjal dan pasukannya mendekat. Langkahnya mengguncang bumi. Umat manusia menatap langit, seakan menunggu pertolongan yang dijanjikan. Dan ketika Dajjal hendak menghantam barisan terakhir umat Islam, ketika semua mata nyaris tertutup oleh keputusasaan, tiba-tiba langit terbelah. Cahaya putih menyemburat dari arah timur. Menara putih di Damaskus menjadi saksi. Seorang lelaki turun dari langit. Tangannya bertumpu pada sayap dua malaikat. Rambutnya meneteskan air, wajahnya bersinar seperti fajar yang membelah kegelapan. Itulah dia, Isa bin Maryam, turun kembali ke dunia.